Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman rahimahumullah, dunia maya sedang dihebohkan dengan candaan berbau hinaan yang dilontarkan oleh salah satu kaum cendekiawan. Sontak video yang membuat semua golongan tercengang heran itu viral dibicarakan dan berseliweran di berbagai platform media sosial. Karena ulah kaum pembaharu Islam dan juga seorang figur yang disegani oleh suatu masyarakat dan menjadi publik figur, sengaja mencemooh atau menyindir orang lain yang bisa mengarah pada penghinaan yang tidak pantas. Bahkan, jika itu dimaksudkan untuk bercanda meskipun tampak tidak langsung atau terlihat ringan, banyak kalangan menilai mereka yang tertawa lepas di atas panggung kehormatan bukanlah kaum cendekiawan biasa, melainkan sebuah gerombolan yang statusnya dipertanyakan setelah kejadian tersebut. Perbuatan ini sangatlah disayangkan oleh berbagai kalangan, termasuk kalangan elit dan kaum santri, menyoroti perbuatan akhlak mazmumah atau akhlak kurang terpuji dan bisa berpotensi merugikan, terutama jika orang tersindir dan akan merasa terhina atau tersinggung karena dilontarkan oleh seorang berilmu dan mempunyai kredibilitas di kalangan publik, seolah tidak menjadi persoalan. Perbuatan ini sangatlah disayangkan oleh berbagai kalangan, termasuk di kalangan elit dan kaum santri, menyoroti perbuatan akhlak mazmumah atau akhlak kurang terpuji yang bisa berpotensi merugikan terhadap orang lain, terutama jika orang yang disindir itu akan merasa terhina dan akan tersinggung karena dilontarkan oleh seorang berilmu dan mempunyai kredibilitas di kalangan publik. Perbuatan tersebut sengaja dilakukan guna membuat candaan dan menghadirkan gelak dan tawa. Publik juga mengecam bahwa tindakan semi verbal tersebut adalah akhlak kaum jahiliyah yang terlahir kembali di era modern saat ini. Dalam Islam, humor dan candaan diperbolehkan selama tidak melanggar prinsip-prinsip akhlak yang tidak menyakiti perasaan orang lain. Namun, candaan yang secara halus menyindir orang lain. Lantas bagaimana Islam menyikapi hal ini? Simak videonya berikut ini. Islam mengajarkan untuk berbicara dengan kata-kata yang baik dan tidak menyakiti perasaan orang lain. Dalam banyak ayat Al-Quran dan hadis, kita diajarkan untuk menjaga lisan dan berbicara dengan cara yang penuh kasih sayang, tidak mencela, menghina, atau merendahkan orang lain. Jika seseorang merasa dihina atau dicaci, itu bisa merusak hubungan sosial dan membuat seseorang merasa sangatlah terluka. Cacian dan makian dapat sangat merusak perasaan seseorang, baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk menjaga kata-kata dan tidak menggunakan ucapan yang dapat menyakiti perasaan orang lain. Sebagai seorang muslim, kita diajarkan untuk menjaga akhlak, berbicara dengan baik, dan saling menghormati satu sama lain. Karena setiap kata yang kita ucapkan bisa mempengaruhi perasaan orang lain. Sindiran yang merendahkan martabat atau harga diri seseorang, bahkan dalam bentuk candaan sekalipun, sangat tidak dianjurkan. Islam mengajarkan untuk selalu menjaga kehormatan sesama dan tidak menjatuhkan martabat orang lain, baik melalui kata-kata maupun melalui perbuatan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaumin asa ay yakunu khairam minhum wala nisaa'an min nisa'in asa ay yakuna khairam minhunna wala talmizu anfusakum wala tanabazu bil alqab bi'sal ismul fusuqu ba'dal iman wa man lam yatub fa ulaika humudz zalimun. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, janganlah suatu kaum mengolok-olok kaum yang lain, karena bisa jadi mereka yang dicemooh lebih baik dari mereka yang mengolok-olok. Jangan pula wanita-wanita mencemooh wanita-wanita lain, karena bisa jadi wanita-wanita yang dicemooh tadi lebih baik daripada wanita-wanita yang dicemooh. Dan janganlah kamu saling mencela satu sama lain, dan janganlah pula kamu saling memanggil dengan gelar-gelar yang buruk. Seburuk-buruk panggilan ialah panggilan yang buruk setelah beriman, dan barang siapa yang tidak bertaubat, maka mereka itu adalah orang-orang yang zalim. Ayat ini dengan jelas melarang umat Islam untuk sengaja mencela atau mengolok-olok antar sesama manusia, karena tindakan tersebut dapat menyakiti orang lain dan merendahkan martabat mereka. Candaan yang dilontarkan oleh suatu kaum tersebut tidak merendahkan dan dilakukan dalam suasana yang paling menghargai adalah hal yang dibolehkan. Islam menganjurkan untuk berbicara dengan hal yang baik yang penuh dengan kasih sayang. Rasulullah SAW pernah bercanda dengan para sahabat, tetapi candaan beliau selalu dalam batasan dan menjaga adab dan akhlakul karimah, dan tidak serta merendahkan orang lain. Jika candaan dimaksudkan untuk menghibur atau mencairkan suasana tanpa merendahkan orang lain, itu tidak pernah dipermasalahkan dalam Islam. Islam memandang humor sebagai bagian dari kehidupan yang bisa memberikan kebahagiaan dan keakraban, selama itu tidak berlebihan atau menyakiti perasaan orang lain. Hal terpenting di sini adalah bahwa setiap muslim harus menjaga perasaan orang lain dalam bercanda. Jika ada orang yang merasa tersinggung dengan sindiran yang halus, maka sebaiknya kita berhenti dan meminta maaf, karena menyakiti perasaan orang lain tidak diperkenankan dalam ajaran agama Islam. Candaan dalam Islam diperbolehkan selama tidak merendahkan martabat orang lain atau menyakiti perasaan mereka.
Candaan yang mengandung sindiran, meskipun halus, tetap harus berhati-hati. Jika dapat berpotensi menyakiti merendahkan seseorang, lebih baik dihindari. Islam mengajarkan agar kita selalu berbicara dengan kata-kata yang baik, membangun dan penuh dengan kasih sayang. Dalam Islam, berbicara dengan kata-kata yang kasar, menghina atau memaki seseorang sangatlah dilarang. Hal ini berdasarkan ayat Al-Quran dan hadis yang mengajarkan agar umat Islam berbicara dengan sebaik-baik mungkin, menjaga lisan dan berakhlak mulia. Berikut adalah beberapa naskah hukum yang menjelaskan terkait dengan larangan memaki orang lain. Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam candaan dalam Islam. Sindiran, meskipun dilakukan dengan cara yang halus, bisa tetap dianggap sebagai bentuk penghinaan atau olok-olok. Hal ini bisa menyebabkan perasaan orang lain terluka. Rasulullah SAW bersabda dan menekankan untuk selalu berhati-hati dalam berbicara, termasuk dalam bercanda. Dalil Rasulullah SAW bersabda, tidak akan masuk surga orang yang di dalam hatinya ada sebesar biji zarrah atau kesombongan. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Hadis ini menekankan pentingnya menjaga lisan agar tidak menyakiti perasaan orang lain, meskipun dalam bentuk candaan. Rasulullah SAW juga banyak memberikan petunjuk tentang menjaga lisan. Islam mengajarkan umatnya untuk selalu rendah hati. Berbicara dengan sombong dan merendahkan orang lain adalah bentuk kesombongan yang paling dilarang. Misalnya, berbicara dengan gaya yang merendahkan orang lain, apalagi menghina atau meremehkan pendapat orang lain. Islam mengajarkan untuk selalu menjaga lisan dan berbicara dengan cara yang baik, jujur dan penuh dengan kasih sayang. Menghindari perilaku buruk seperti memaki, bergunjing, berbohong atau mengadu domba satu sama lain. Hal ini sangatlah penting dalam menjaga keharmonisan hubungan antar sesama umat manusia. Dengan mengikuti ajaran Islam, kita dapat menjaga akhlak mulia dalam kehidupan sehari-hari. Akibat yang ditimbulkan oleh olok-olok orang lain. Perasaan orang yang menerima cacian dan makian umumnya akan sangat terluka dan terganggu. Cacian dan makian dapat menimbulkan dampak emosional dan psikologis yang mendalam bagi seseorang, yang bisa mempengaruhi kesejahteraan mental dan hubungan sosial antar mereka. Berikut adalah beberapa perasaan dan dampak yang dapat dialami oleh seseorang yang mendapat cacian atau sebuah makian. Pertama adalah rasa sakit dan luka batin. Cacian dan makian dapat menyebabkan rasa sakit yang mendalam di hati seseorang, meskipun mungkin tidak terlihat secara fisik. Luka batin akibat kata-kata yang kasar atau merendahkan bisa sangat menyakitkan. Perasaan ini bisa berlanjut dan mengganggu seseorang dalam jangka waktu yang sangat lama. Kedua adalah kehilangan harga diri. Cacian dan makian dapat merusak harga diri. Kata-kata yang merendahkan atau menghina dapat membuat seseorang merasa tidak dihargai atau dianggap rendah, yang dapat berdampak pada kepercayaan diri mereka. Selanjutnya adalah perasaan tidak dihargai. Ketika seseorang dicaci atau dimaki, mereka mungkin merasa tidak dihargai atau diperlakukan dengan kurang adil. Hal ini bisa merusak rasa saling menghormati dalam sebuah hubungan dan mempengaruhi hubungan interpersonal antar mereka, baik dalam keluarga, teman, atau tempat. Cacian dan makian bisa membuat seseorang merasa malu atau terhina, terutama jika kata-kata tersebut berkaitan dengan aspek-aspek pribadi, seperti penampilan, kecerdasan, atau kemampuan. Rasa malu ini bisa bertahan lama dan mempengaruhi cara mereka berinteraksi dengan orang lain. Setelah mendapatkan cacian atau makian, seseorang mungkin cenderung menarik diri dari interaksi sosial. Mereka bisa enggan untuk bertemu dengan orang lain karena takut akan mendapat perlakuan yang sama atau takut akan dikritik lebih lanjut. Adapun hak-hak orang yang dizalimi, Islam memberikan hak bagi orang yang dizalimi untuk selalu dibela dan mendapatkan keadilan, baik melalui pengaduan kepada pihak yang berwenang maupun melalui berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang menerima cacian atau makian tanpa alasan yang sah dengan maksud untuk merendahkan martabat mereka dianggap sebagai orang yang dizalimi. Dalam Islam, perbuatan zalim sangatlah dilarang dan orang yang dizalimi memiliki hak untuk mendapatkan keadilan dan pembelaan, baik melalui doa maupun tindakan yang sah. Oleh karena itu, kita sebagai umat Islam diajarkan untuk menjaga lisan, berbicara dengan penuh kasih sayang dan tidak menyakiti perasaan orang lain dengan cacian atau dengan makian. Pendapat ulama juga menegaskan bahwa memaki orang lain adalah perbuatan yang tercela dan bertentangan dengan akhlak Islam. Ulama menyebutkan bahwa mengucapkan kata-kata yang menyakiti perasaan orang lain, apalagi dengan maksud menghina atau merendahkan, merupakan bentuk pelanggaran terhadap ajaran-ajaran Islam. Islam sangat menghargai adab berbicara dan memerintahkan umatnya untuk selalu menjaga lisan. Memaki atau menggunakan kata-kata kasar tidak hanya dapat merusak hubungan antar sosial, tetapi juga bertentangan dengan nilai-nilai akhlakul karimah. Oleh karena itu, sebagai seorang muslim, kita dianjurkan untuk selalu berkata-kata dengan baik, menjaga perasaan orang lain dan menghindari ucapan-ucapan yang menyakitkan terhadap hati mereka. Sebelum Anda meninggalkan channel ini, berikan tanggapan dan komentar Anda di kolom komentar. Silakan tulis pertanyaan Anda, insya Allah kami akan membalasnya. Silakan like dan subscribe dan bagikan video penuh makna ini. Wallahu a'lamu bimuradihi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.